Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca syarah Yaqut Nafis bagian solat. As-solatu solat. Yuridul musannifu, musannif ingin ayatakallama membicarakan anis solati tentang solat. As-salatu adapun salat hiya tsani ruknin min arkanil Islam. Adapun salat ia adalah rukun yang kedua daripada rukun-rukun Islam. Wa afdalu arkanil Islam, dan salat adalah paling utamanya rukun-rukun Islam ba'da syahadataini, setelah dua syahadat. Wassalatu, dan adapun salat itu adalah hadratun rabbaniyatun, hadrah rabbaniyah. Fayambaghi, sehingga hendaknya, lil muslim, bagi seorang muslim, indama yuridu dukhula, ketika dia ingin masuk, fi sholati, di dalam solat, hendaknya ayyatafarragha, hendaknya dia mengosongkan dirinya, min kulli ma, dari segala sesuatu, yushghiluhu, yang bisa menyibukkan dirinya. Jadi karena sholat itu adalah hadrah rabbaniyah, hadrat ketuhanan, menghadap kepada Allah SWT, hendaknya seorang yang ingin masuk ke dalam sholat, hendaknya dia mengosongkan dirinya, dia mengosongkan hatinya dari hal-hal yang bisa menyibukkannya ketika sholat. Wa yastahdhira, dan hendaknya dia menghadirkan annahu, bahwasannya dia itu fi hadratin qudsiyyatin, dia sedang berada di hadrah qudsiyah, yaitu di hadapan Allah. Walihada, oleh karenanya, qala katsirun minal ulama, banyak dari para ulama mengatakan, inna sholata, sesungguhnya sholat, allati la khusyu'a fiha, sesungguhnya sholat yang tidak ada khusyuk fiha, pada sholat tersebut, mithaluha, perumpamaannya sholat tersebut itu mithalul jasadi, seperti perumpamaan jasad, alladzi la ruha fih, yang tidak ada ruh pada jasad tersebut. Jadi sholat yang tidak ada khusyuk padanya itu seperti jasad tanpa ruh, yaitu seperti bangkai. Fal khusyu'u huwa ruhus sholah, maka adapun khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Jadi khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Kemudian wa ta'rifus shalah fil lughah, adapun definisi salat fil lughah secara bahasa adalah ad-du'a'u bi khairin, doa dengan kebaikan. Jadi salat secara bahasa itu maknanya adalah doa dengan kebaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka, inna sholataka, sesungguhnya doamu, itu sakanun lahum, itu bisa membuat tenang jiwa mereka. Jadi sholat itu secara bahasa maknanya adalah doa dengan kebaikan, doa kebaikan. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma, ya Allah, shalli ala ali Abi Aufa, ya Allah, curahkanlah kebaikan kepada keluarga Abi Aufa.
Wa tukrahu sholatu, dan dimakruhkan apa as-sholatu sholawat. Sholawat dimakruhkan ala ghairi nabiyyin, ke atas selain nabi. Jadi sholawat kepada selain nabi itu dimakruhkan. Illa taba'an, kecuali mengikuti, kal ali, seperti sholawat kepada keluarga nabi. Jadi kalau digabungkan, yang pertama sholawat kepada nabi, kemudian kepada keluarga nabi, maka itu tidak masalah. Tapi kalau sholawat langsung kepada selain nabi, itu tidak boleh. Wa ibaratul irsyad, adapun ibarahnya kitab irsyad, takul mengatakan, wa tukrahu, dan sholawat dimakruhkan ala ghairi nabiyyin, atas selain nabi, wa malakin, dan malaikat, illa, kecuali tabaan, diikut sertakan, kal ali, seperti keluarga nabi. Wa ta'rifuha, dan adapun definisi solat fi syar'i, secara syariat, adalah hiya, adapun solat itu adalah af'alun, perbuatan-perbuatan, wa aqwalun, dan bacaan-bacaan, mubtada'atun, yang diawali bitakbir, dengan takbir, wa mukhtatamatun, dan diakhiri bitaslim, dengan salam, ghaliban, secara umum. Jadi definisi sholat secara syariat adalah gerakan-gerakan atau bacaan, perbuatan-perbuatan dan bacaan-bacaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sholat secara syariat. Wa qad takunu aqwalan, dan terkadang sholat itu adalah bacaan-bacaan, biduni af'alin, dengan tanpa perbuatan-perbuatan. Jadi terkadang sholat itu hanya berupa bacaan-bacaan tanpa perbuatan. Ka sholatir rajuli al-muqayyadi, seperti sholatnya seorang yang diikat. Jadi sholatnya seorang yang sedang diikat, itu gerakannya tidak ada, yang ada hanya bacaannya saja. Fa'idha hadara waktu sholati, maka apabila datang waktu sholat, sholla bil aqwal, maka hendaknya dia sholat dengan bacaan-bacaan saja, tanpa dengan perbuatan, tanpa dengan gerakan. Waqad takunu af'alan, dan terkadang sholat itu hanya perbuatan-perbuatan saja, biduni aqwalin, dengan tanpa bacaan-bacaan. Ka sholatil akhrosi, seperti sholatnya orang yang bisu. Jadi kalau orang bisu itu hanya yang terlihat gerakannya saja, tanpa ada bacaan-bacaan sholatnya. Kemudian amma man usiba bi'ahatin, amma man, adapun orang, usiba, yang dia tertimpa, bi'ahatin, dengan penyakit fisik, misalnya stroke. Wa qanallahu wa iyyakum minha, semoga Allah melindungi kami dan kalian dari penyakit tersebut. Ja'alathu, yang penyakit tersebut menjadikannya la yaqtiru alal harakah, tidak mampu untuk bergerak, wala ala nutqi, dan juga tidak mampu untuk bicara. Dia nggak bisa gerak dan dia juga nggak bisa bicara. Walakinnahu, akan tetapi dia itu kamilul hawasi, sempurna panca inderanya.
maka bagaimana? Fa'alaihi, maka wajib atasnya ayyujriya sholata, dia menjalankan sholat fi qalbihi, di dalam hatinya. Karena dia tidak bisa bergerak dan dia juga tidak bisa berbicara. Wa hadhihi sholatun biduni aqwalin wala af'alin, dan ini adalah sholat tanpa bacaan-bacaan dan tanpa perbuatan-perbuatan. Wahia, dan adapun sholat tersebut adalah sholatun maknawiyatun, sholat maknawiyah. Kemudian waqad hassanallahu ta'ala 'ala sholati fi ayatin katsiratin, dan sungguh Allah telah mendorong kita 'ala sholah, untuk melaksanakan sholat fi ayatin katsiratin, pada ayat-ayat yang banyak. Wa kadzalika Rasulullah, begitu juga Rasulullah SAW juga mendorong kita untuk melakukan sholat fi ahadithihin nabawiyah, di dalam hadis-hadisnya. Wala yujadu, dan tidak didapati ruknun, satu rukun pun, min arkanil Islam, daripada rukun-rukun Islam, yuktalu, yang dibunuh, sahibuhu, pelakunya, bitarkihi, dengan sebab meninggalkan rukun tersebut, kaslan, karena malas, illa sholata, kecuali sholat. Jadi kalau meninggalkan rukun-rukun Islam yang lainnya selain sholat, itu ancamannya nggak ada yang dibunuh. Tapi kalau meninggalkan sholat karena malas, itu ancamannya bisa dibunuh. Wa Abu Hanifah, dan Abu Hanifah yaqul, dia berkata, bihabsihi, hendaknya dia dipenjara. Orang yang meninggalkan sholat karena malas tadi, hendaknya dia dipenjara hatta yusalliya, sampai dia mau mengerjakan sholat, baru setelah itu dilepaskan. Amma tarikuha juhudan, adapun orang yang meninggalkan sholat juhudan, karena mengingkari kewajiban sholat, fa innahu murtadun, maka sesungguhnya dia adalah murtad, sudah keluar dari Islam. Fayustatabu, maka hendaknya dia diminta tobat, halan wujuban, seketika itu juga wujuban, secara wajib. Fa in asarra, maka jika dia terus menerus nggak mau tobat, nggak mau melaksanakan sholat, qutila, maka dia harus dibunuh. Wa hukmuhu, dan hukumnya dia adalah hukmul murtadin, seperti hukumnya orang-orang murtad. Jadi hukumnya orang tadi itu hukumnya orang-orang murtad. Artinya ketika dia mati, dia dikuburkan di luar kuburan kaum muslimin. Wa yu'jibuni, dan membuatku senang, qaulu ba'dil ulama, perkataan sebagian ulama. Qala, ba'dul ulama berkata, yajibu, harus, ayyufahama, dia diberi pemahaman, wa yuhawara, dan dia diajak dialog, bilinil qawli lahu, dengan ucapan yang lembut lahu, kepadanya. Limadza tarakta sholah, kenapa kamu meninggalkan sholat? Ma hiya hujjatuka, apa alasanmu? Wa yasta'milu, dan hendaknya dia menggunakan ma'ahu, bersamanya, fil hiwar, di dalam berdialog, dia menggunakan lutfal kalami, yaitu ucapan yang lembut, wa husnal alfadhi, dan lafaz-lafaz yang baik. Jadi hendaknya ketika dia berdialog dengannya, hendaknya menggunakan ucapan yang lembut dan lafaz-lafaz yang baik. Wa ta'rifuhu minhu, dan engkau akan tahu minhu, darinya,
Hal huwa mu'minun billah, apakah dia orang yang beriman kepada Allah, au kafirun, atau dia orang kafir. Fatuk ni'uhu billahi bil imani billah, fatuk ni'uhu bil imani billah. Kemudian hendaknya engkau meyakinkan kepadanya supaya dia mau beriman kepada Allah. Wa tuqni'uhu aidan bil imani bi anbiya'illahi wa rusulihi, dan hendaknya engkau meyakinkan juga kepadanya supaya dia beriman kepada para nabinya Allah dan rasulnya. Amma mukhatabatuhu, adapun berbicara dengannya, biqaswatil kalam, dengan ucapan yang kasar, wasyiddatil alfat, dan dengan lafat-lafat yang keras, faqad taziduhu, sungguh engkau telah menambahnya, nufuran aktsara, yaitu semakin lari dari Islam. Walakin, akan tetapi, mata asoro, kapan dia masih terus menerus enggak mau sholat, kutila, maka dia harus dibunuh, bi amril hakim, dengan perintah penguasa atau pemerintah. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.